Dan hal yang paling nggak saya suka adalah banyak dari mereka yang memiliki mental victim, ya. Mental victim itu apa sih? Mental korban. Merasa dia itu sekolah, ya, ya emang terlahir dari keluarga yang gitu kan kita nggak bisa minta. Cuman mental korban ini yang membuat mindset tersebut itu akhirnya apa? Mereka berkubang pada siklus yang sama, tidak memecahkan suatu masalah mereka, malah menambah sebuah penyesalan, malah menambah apa ya? Hal-hal yang seharusnya tidak perlu kayak gitu. Menambah masalah iya, menambah beban pikiran iya gitu. Mereka ada di kondisi seperti itu terus disuruh untuk orang-orang, ya ayo bantu dia dong dengan cara kemanusiaan. Lah dia dididik aja nggak bisa gitu. Hal yang menurut saya ya, yang perlu dievaluasi untuk apa namanya ya, program pemerintah ini dengan apa namanya, cara untuk pengabdian. Ya memang pengabdian itu baik gitu ya. Katakanlah baik gitu. Tetapi apakah apa namanya ya? Sepenting itu. Hal yang harus ditekankan adalah dengan cara apa? Kita merubah mindset dulu lah ya. Merubah mindset, merubah cara pola pikir ya. Tentang oh baik itu selalu ini orang nolong dan lain-lain. Tapi kalau enggak kamu pikirin itu namanya bodoh ya. Wajar gitu ya di pelosok dengan apa namanya, dengan segenggam harapan bisa merubah keadaan, bisa merubah wilayah tersebut menjadi seperti ini. Tapi masyarakatnya di sana aja kolot gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Pemikirannya aja masih kolot. Itu yang pertama. Kalian harus menghadapi dari satu satu orang nih, satu orang yang punya impact gitu, yang ingin memberikan impact, terus merubah sistem mereka ya, sistem mereka yang 2 hari lama seperti ini gitu, itu susah. Apalagi mindsetnya tuh udah ditanam ya dari kamu kecil ya, dari kamu masih bayi, dari kandungan ya, kandungan kan apa namanya, janin kita tuh bekerja ya ibaratnya apa namanya, untuk merangsang suatu informasi, kepekaan itu jauh lebih tinggi loh ya, daripada manusia-manusia yang udah menginjak ke dewasa kayak gitu. Cara tangkap informasi itu jauh lebih cepat gitu, untuk menyesuaikan suatu keadaan itu cepat banget gitu. Dari yang dia tuh masih kecil, dari usia di kandungan masih janin ini ya, kamu rubah sedemikian rupa itu susahnya minta ampun gitu. Apalagi attitude-nya segala macam itu yang memicu apa ya, naik turunnya gitu, moodnya. Dan guru itu masih kayak jadi stigmanya tuh menjadi orang yang mengabdi tanpa butuh uang. Kesannya tuh kayak guru itu wes sugih ngono lho. Sugih dari awal, sugih mblegedu, nggak usah butuh apa-apa, cuma yo membagikan ilmu aja. Terus dari mana kesejahteraannya? Ya buat apa dong kalau misalnya kita itu nyari apa namanya, bisa ngajar gitu kan, bisa ngajar, bisa sharing ilmu, nyari pahala, nyari berkah ya. Nyari berkah banyak jalannya ya. Nggak harus jadi guru, nggak harus jadi guru. Kalau guru untuk mata pencaharian, memang untuk mata pencaharian ya kita harus menaikkan standar dan taraf dari gaji guru dong, gitu. Jadi nggak ada alasan untuk kalau menurut saya ya pengabdian-pengabdian bullshit gitu. Orang yang diubah aja susahnya sama susahnya kayak gitu. Terus nentang kita kayak gitu ya ibaratnya. Gitulah ya. Terus apa namanya, attitude-nya mereka, cara mereka untuk menghadapi, bersikap, berpikir
Apalagi mental-mental yang victim banget gitu ya, jadi korban segala macem. Belum bisa untuk mengintrospeksi dirinya apakah dia tuh ada salah nggak sih gitu. Selalu menyalahkan orang lain, blaming gitu ya. Tunjuk, paling tunjuk judgment gitu. Gak ada gunanya, mau ngerubah apa sih? Hmm? Saya bukan Tuhan gitu, saya manusia biasa. Kalau saya mau ngajarin ya saya ngajarin lewat-lewat platform saya ya. Itu aja udah dapat berkah, saya dapat udah sharing ilmu gitu, sharing pengalaman, berbagi. Itu bagian dari pahala juga gitu. Nggak harus jadi guru. Jadi mata pencaharian apa sih? Nggak ada. Bullshit gitu. Kayak kalau konten-kontennya, oh yang paling ini ya, paling apa namanya, akrab sama muridnya dan lain-lain di seperti ini dan lain-lain. Enggak. Yang real ada di lapangan ya kamu itu menghadapi siswa kamu mendidik mereka gitu. Katakanlah orang tuanya aja nggak peduli sama mereka, terus guru suruh peduli. Dengan beban kerja yang seperti itu, dengan keluarga yang sedemikian rupa ya. Di keluarganya aja masih carut marut segala macam untuk banting tulang, apa namanya, biaya ini itu gitu. Suruh apa namanya, mikir anak orang ya yang nggak bertanggung jawab kayak gitu. Kemiskinan itu ada karena ya pertama bukan hanya dari sistemnya yang perlu diperbaiki ya, tapi dari cara berpikirnya dulu lah. Baru nanti membentuk suatu kebijakan yang nanti akan mendukung sistemnya ini membentuk suatu sistem yang akhirnya bisa mencerdaskan bangsa. Kalau bangsanya aja nggak mau diajak cerdas loh ya. Terus kita mau gimana? Mau mau jelentreh nih nyuapin satu-satu gitu. Mereka punya cara untuk belajar sendiri, mereka punya cara untuk menyerap sendiri. Kita tidak bisa mengawasi orang 24 jam, ya 24 jam untuk bisa merubah orang tersebut. Nggak bisa. Mau sampai kapan? Nggak akan pernah bisa. Cara satu-satunya adalah apa? Ya nggak usah ada kata-kata pengabdian. Pengabdian itu untuk apa? Hmm? Kalau saya kayak ngerasa eh, banyak orang yang kayak bilang oh pengabdian dan lain-lain untuk masyarakat untuk ini, tapi masyarakatnya masih kolot. Dibilangin ini masih ngeyel. Enggak, ini yang paling bagus, ini yang paling the best gini-gini. Terus setelah udah parah datang ke sini. Wow, siapa yang nggak emosi, siapa yang nggak naik darah? Gitu. Itu aja sih yang mau saya sampaikan.